Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ingin presentasikan tentang proposal kita yang berjudul deteksi jenis kendaraan pickup dan truk menggunakan YOLO versi 8. Di sini ada saya dan teman saya. Nama saya adalah Muhammad Hafidillah. Silakan. Uh, aku Eh, pertanyaan lain. saya Faisal Riko. Saya Dimas Istianto. Oke, terima kasih atas teman-teman saya yang telah membantu dan mengerjakan proyek ini. Oke, untuk selanjutnya, untuk slide selanjutnya. Oke, dalam pertama-tama sini ada landasan tugas UTS. Dalam tema kedua, kita diminta untuk membuat sistem deteksi objek yang mampu mengenali dan membedakan dua kelas kendaraan, yaitu pickup dan truk. Dataset minimal dua kendaraan dengan anotasi bounding box untuk seluruh data. Model utama yang kita pakai adalah YOLO atau CNN lain. Untuk tampilkan hasil deteksi pada gambar uji, itu metrik evaluasi deteksi. Dalam arah presentasi ini memakai proposal riset sampai bab 3 dan rancangan uji coba. Selanjutnya, penyesuaian bukan TA tetapi proposal riset UTS. Dokumen proposal TA dipakai sebagai bahan konten, latar belakang, perumusan masalah, tujuan, tinjauan pusaka, dan metode penelitian. Dengan bahasa presentasi disesuaikan menjadi proposal riset agar selaras dengan UTS. Ini ya kita pakai PPT UTS Final Project. Fokus pada rancangan sistem deteksi objek, dataset, anotasi YOLO V8N, skenario training, testing, dan evaluasi. Narasi tidak mengklaim hasil akhir penelitian. Hasil dicoba ditampilkan sebagai demo atau validasi awal jika tersedia. Slide. Latar belakang masalah, kebutuhan otomasi pemantauan lalu lintas membutuhkan pengenalan jenis kendaraan secara cepat dan efisien. Keterbatasan manual, ada pengamatan manusia rentan salah saat kendaraan padat, pencahayaan berubah atau objek saling menutupi. Solusinya dalam pengfokusan model deteksi objek menghasilkan kelas kendaraan dan lokasi objek melalui bounding box. Yang pertama ada untuk slide selanjutnya saya over kepada Dimas. Ya, Rehan. Untuk ini masuk ke slide rumusan masalah dan tujuan. Untuk masalah, kita bagaimana sih menyiapkan dataset dalam dua kelas berbeda, terus juga menerapkan YOLO, terutama YOLO versi 8, masuk ke proses training dan validation dan testing, terus menghitung precision recall dan MAP-nya, lalu menampilkan bounding box-nya. Lalu untuk tujuan tersendiri kita bakal menyiapkan dataset pickup dan truknya, terus kita bakal training model YOLO versi 8, melakukan validasi dan testing, dan juga menghitung metrik evaluasi deteksi, dan terakhir menampilkan hasil deteksi pada gambar uji. Slide berikutnya, kita masuk ke dataset dan anotasi. Di sini kita mempunyai dua target, yaitu pickup dan truk. Kita menggunakan format label YOLO, memberi class ID dan X center, Y center, lebar dan tinggi, dan juga mapping kelas mobil, pickup, slash pickup menjadi pickup, truk menjadi truk. Nah juga untuk kelas lain kita abaikan seperti bus, motor, mobil biasa, dan kelas-kelas yang tidak relevan digunakan. Kita di dataset awal yaitu YOLO versi 5 JSON Nano Vehicle Counting dataset dari RoboFlow Universe. Slide berikutnya kita masuk ke preprocessing dataset. Pertama kita bakal ekstra datasetnya. Dataset dari RoboFlow berupa zip. Nah kita bakal membaca datanya menggunakan tipe data IML untuk mengecek daftar kelas masing-masing. Terus masuk ke seleksi label pickup dan truck, masuk ke 4 yaitu remap class ID 0 dan 1 biner, lalu susun folder. Kita train, valid, dan tes, dan ternyata training ready. Data dalam format IML menjadi final. Bisa dilihat kita
udah menyusun struktur-struktur akhir datasetnya. Struktur di sini yaitu mempunyai tujuan, label konsisten, kelas sesuai tema, dan struktur data kompatibel dengan Ultra Listic YOLO versi 8. Dan masuk ke metode YOLO versi 8 ini, slide berikutnya kita masuk ke pre-train model menggunakan bobot awal YOLO versi 8 sebagai dasar training custom dataset. YOLO di sini memprediksi kelas dan bounding box dalam satu alur inferensi. Terus juga masuk ke varian nano. YOLO versi 8 dipilih karena ringan untuk percobaan awal di laptop dengan sumber daya yang terbatas. Dan juga output deteksinya, nama kelas, confidence score, dan coordinate bouncing box pada gambar berhasil diuji. Untuk slide berikutnya ke Faisal. Oke, di sini mungkin saya melanjutkan dari yang udah dijelaskan sebelumnya ya. Yang pertama, di sini untuk dari bagian saya ini dimulai dengan prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini kita mulai dari studi literatur dulu ya, pengumpulan dataset, bahkan kita seleksi kelas dulu, terus pre-processing dan split ya. Jadi kita memprocessing dan juga membagi gitu. Lalu ada training dengan YOLO V8 ya. Di sini saya pertama harus siapkan dulu untuk YOLO-nya dan juga saya menyiapkan datasetnya dulu. Nah, sebagai tambahan, dataset yang saya dapat ini diambil dari dua tempat, yaitu pertama Robusto dan juga Kaggle ya. Dan di sini kita training dengan YOLO 8 tersebut, divalidasi dan ditesting. Nah, untuk validasi dan testingnya ini, di mana validasi saya menggunakan sekitar 20% dari dataset yang kita pakai untuk training gitu. Lalu kita baru masuk ke bagian evaluasi metrik. Nah, artefak yang dihasilkan itu ada banyak, ada 5 dataset 2 kelas, konfigurasi data .yml, model best PT, gambar hasil prediksi, dan nilai precision recall MAP50 dan MAP50 per strip 95. Dan kalau nggak salah di sini bentar, saya tuh menggunakan skenario training, validasi, dan testing yang dimana contoh perintah trainingnya cukup simpel, yaitu YOLO detect train modelnya, lalu datanya diambil dari dataset dengan struktur folder yang udah ditentukan, dimana di sini saya bikin struktur folder simple ya, dataset, pickup, track, data.yml dengan epochnya di sini saya pakai 50, IMGZ-nya 416 dan batch-nya 2. Seharusnya sih ada tambahan lagi workers itu 0. Kenapa saya menggunakan hal tersebut? Untuk mengurangi penggunaan RAM dan VRAM yang emang digunakan pada hardware saat melakukan uji coba dataset ya. Di sini jadi saya menggunakan, dan karena kebetulan saya menggunakan GPU yang memiliki CUDA yaitu Nvidia, di sini saya menggunakan sistem YOLO-nya yang menggunakan GPU bukan CPU agar memproses data jadi lebih cepat dan lebih efisien dari sebelumnya. Nah, untuk modelnya sini saya dapat untuk skenario-nya ada training, di kita melatih YOLO-nya, yaitu datasetnya kan ada 2 ya, pick up dan track. Terus di yang kedua tuh validasi. Nah, validasinya itu menghitung presisi, recall, terus MAP50 tadi dan MAP50/90. Dan testingnya, yaitu kita menguji gambar pick up, track, dan variasi confidence-nya. Output model terbaik disimpan sebagai base PT, kemudian digunakan untuk prediksi gambar uji. Nah, sebagai evaluasi dan penjelasan misdetection itu metrik utamanya itu precision, recall, MAP50 dan MAP50 per strip 95 ya. Nah, di sini saya juga memberikan penjelasan jika ada objek yang miss. Nah, saya akan jelaskan sih sebagai analisis ya, bukan kegagalan total ya, tapi lebih ke false negatif. Objek ada tapi tidak terdeteksi. Terus false positifnya ada model terdeteksi objek yang salah. Lalu juga confusionnya tuh pick up terbaca track atau sebaliknya. Biasanya penyebabnya di sini sudut kamera, ukuran objek kecil, occlusion, pencahayaan, dan kemiripan bentuk. Jadi emang untuk hasilnya enggak 100% maksimal ya, karena pertama pengenalan gambarnya juga dilihat dari aspek dataset yang kita punya tentunya. Jadi semakin baik dataset yang kita punya, maka semakin baik juga hasil dari uji testingnya. Ya, mungkin saya akan berikan uji coba setelah ini. Oke, kita bakal lanjut. Oke, di sini saya Faisal Riko, saya akan menjelaskan bagaimana untuk hasil yang saya telah peroleh dari pengujian dataset ini ya. Nah, di sini bisa dilihat di visual code-nya, di sini saya memiliki sekitar ada berapa ini? 114 kode. Nah, 114 kode ini dipakai untuk mengambil data dan melakukan presisi. Di sini saya tentu
menggunakan shuttle dan YAML buat membaca file .yml-nya mulai dari data dan juga dataset yang udah tersedia. Lalu di sini gambar yang tersedia itu ada sekitar 5 ekstensi yang kita sudah siapkan, yaitu ada JPG, JPEG, PNG, BMP, dan WebP ya. WebP ini biasanya buat dipakai di website ya. Lalu kalau BMP kalau kalian biasa bikin tekstur atau semacamnya biasanya dipakai. PNG kalau misalnya ada sistem transparansi di gambarnya, dan JPEG dan JPG yang udah kalian tahu mungkin dari awal ya. Biasanya jadi standar utama dalam penggunaan gambar. Nah, sini saya akan nge-load dulu berdasarkan kelas namanya. Lalu juga saya ambil dulu datanya. Saya cari gambar ya, di mana directionnya atau direktorinya sudah saya tentukan. Terus di sini juga ini untuk program utama ya, di mana semuanya ini mulai dijalankan di sini. Dia akan melakukan beberapa algoritma tertentu dan yang paling penting tuh ada data.yml di mana dia harus ditaruh di suatu directory, di mana directory sini yang saya tentukan adalah train dan juga image. Lalu dia sini kalau misalnya udah selesai, saya juga tentu perlu tahu bagaimana selesainya. Dia bakal memberikan statusnya di sini selesai, total gambar yang dipakai berapa, dataset barunya ada di mana, file YAML-nya seperti apa. Nah, kebetulan tadi saya sempat sudah melakukan run. Di sini saya sudah melakukan run dengan codingannya yang tadi sempat saya sebutkan mungkin ya, tentang menggunakan epoch dan juga worker ya. Nah, di sini kalau sekarang mungkin saya udah menggunakan run karena untuk uji coba tes. Karena waktu pas training kita harusnya menggunakan itu baru disebutkan penggunaan epoch dan work. Dimana penggunaan epoch dan worker ini harusnya diuji coba dan bisa memakan waktu lebih dari 3 jam kalau misalnya tergantung hardware kalian dan juga hasil dataset yang diuji ya. Nah, jadi sini saya tinggal melakukan prediksi modelnya aja dari yang sudah dibuat uji coba tes. Nah, di sini bisa kelihatan dari mulai model Ultralytics ya, Python berapa yang saya pakai, torchnya, bahkan tuh sampai RTX saya juga kelihatan sih untuk GPU yang saya pakai untuk training. Nah, di sini berapa hasilnya? Ini yang dihasilkan dari uji datasetnya. Ini semua ini adalah hasil gambar juga directory di tempat disimpannya gambar-gambar tersebut, hasil training tersebut. Oh, ini cukup banyak ya, lumayan. Kalau nggak salah ada 900 lebih. Kalau saya ingat-ingat. Jika sudah, dia memberikan informasi mulai dari berapa kecepatan dari hasil latih tersebut. Bentar. Lalu bentar, saya juga di sini. Oh iya, di sini juga dia ngasih shape ya, karena saya juga butuh bounding box dari hasil processing data tersebut. Nah, tentu kita perlu tahu dong bagaimana hasil dari gambar tersebut. Nah, di sini saya sudah memberikan untuk ini ya, untuk uji coba di mana bentar. Saya tunjukkan dulu. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah folder yang sudah dihasilkan tadi, mulai dari struktural datanya seperti yang telah disebutkan. Ada datasets. Nah, tapi hasil yang kita bakal buka bukan di datasets karena kita sudah melakukan uji coba dan kita udah melakukan uji coba dengan train. Sekarang kita lihat bagaimana validasinya. Bagaimana validasi bekerja? Kita lihat di sini runs detect. Ini adalah hasil yang baru saya uji cobakan. Uji coba tes 2. Nah, di sini ada beberapa gambar yang sudah dibuat ya. Tentu ini masih terbilang baru karena detect. Ini kalau saya zoom, beberapa gambar ini memiliki poin ini ya, apa sebutannya? Gambarnya itu memiliki kayak numerik gitu, cuma ini mungkin kalau misalnya saya perlihatkan bisa nggak kayak. Nah, ini saya akan perlihatkan mungkin dari gambarnya. Oke, nah sip. Ini ya salah satu gambar yang hasil. Dimana di sini dia mengenali menggunakan angka desimal, dimana 0.87. Semakin tinggi angkanya berarti semakin benar. Di sini juga kita menggunakan yang tadi saya sebutkan ya, beberapa persentase dari hasil training yang dipakai buat validasi. Jadi untuk mengurangi sistem atau mengurangi yang disebut overfitting ya. Itu overfitting itu kita coba kurangi di situ. Nah, di sini juga dia mendeteksi struct seperti apa, di mana kenapa confidence-nya berapa, nah confidence-nya berapa. Ini pick up berapa, nah confidence-nya 0.90.
Ini kenapa yang baca pick up, ini kenapa kan mungkin karena datasetnya masih menyimpan ini, atau mungkin ini kenapa dibaca sebagai truck dan sebagainya. Itu kita harus melihat dari datasetnya juga. Jadi kalau misalnya ada miss kayak tadi, itu berarti ada yang masih masuk ke dalam dataset, ada emang ada harus dibersihkan dulu, mulai dari data yang emang sudah ditandai sebagai suatu kendaraan gitu. Terus sih juga ada, ini kan harusnya sebenarnya pick up ini, cuman dia kebaca di sini sebagai truck ya. Ini salah satu missnya tentu. Terus juga ini pick up, ini cuma pick up lama ya, tapi karena bagian mungkin bagian depan mobilnya ini terlihat seperti truk yang ada pada masa kini, makanya dia terbaca sebagai truk gitu. Ini juga sebagai truk, dan ini dia ngebaca dua objek ya. Kita bisa lihat di situ bagian objeknya itu ada truk dan pick up, jadi dia membaca dua objek di sini. Dan mungkin si truk dan juga ini. Paling segitu mungkin dari uji coba yang telah saya lakukan. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke, di sini kesimpulan proposal, di mana saya sini pertama udah menyesuaikan tema, di mana untuk tema yang ditentukan ada dua, dan sini saya memiliki tema dua. Lalu untuk metode terukur ya, adalah saya menggunakan YOLO V8 dengan dataset terstruktur dan skenario uji yang tadi diberlakukan ya, dan evaluasi siap ya, di mana di sini saya untuk mulai prosedur, recall dan juga presisinya semacam yang tadi setelah disebutkan itu sudah saya jalankan. Yap, mungkin sekian dari presentasi dari kami. Saya Faisal Riko. Silakan. Dan juga ada di sini ada Rehan ya, dan juga Dimas yang telah membantu dalam melakukan penjelasan presentasi ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dah cukup gitu.